yang lebih parah lagi pernah Mbak Mami dulu di salah satu tempat karaoke keluarga ya. Itu kan AC-nya dingin sekali. Masih gaya-gaya biasa anak muda, masih tren-trennya softland. Saya pernah mencoba pakai softland dok, dan kebetulan di ruangan itu sangat dingin sekali. Saya lupa membawa cairannya Mbak Mami. Iya, saya lupa bawa cairannya. Setelah saya beberapa menit di dalam ruangan itu, mata saya ini terasa kaku. Dia kering. Akhirnya mau nggak mau softline ini harus saya copot. Karena nggak bisa otomatis dicopot karena langsung bersentuhan sama retina saya pakai air aqua. Air aqua terpaksa harus saya cabut dan itu langsung iritasi. Sempat Mbak Mami saya periksa ke dokter mata. Ini di dekat yang hitam-hitam ini ada jenis selaput putih gitu. Iya. Itu karena waktu karaoke nggak nyanyi lagunya Roma. Iya mungkin. Dan itu mungkin pernah dialami oleh teman-teman saya karena tren pengen pakai softland dan lain-lain. Sebenarnya dok, sedikit saya menanyakan ya, apa sih yang harus dilakukan? Misalkan saya juga punya masalah dengan mata, ada yang atau agak kabur gitu. Ini dianjurkan pakai kacamata atau pakai softland? Ya, kalau dari perawatan mungkin softland harus lebih intens Mbak Mami ya. Dan mungkin dampak dari bahaya radiasi juga begitu. Terus juga mungkin yang tadi dokter bilang katarak ada di dalam. Itu pikiran saya baru ini tahu. Perasaan katarak itu di depan ada selaput yang menutupi, ini di belakang kayak gimana ya? Ngeri sendiri ya. Itu yang kedua. Baru ini Mbak Mami aku tahu ternyata katarak ada di dalam. Itulah untungnya kamu jadi bintang tamu Yasmin. Jadi setidaknya ada hal baru yang saya tahu. Memang Kisah Sehat Bersama Yasmin keren banget. Jadi kan? memberikan pengetahuan gitu ya. Kalau nggak keren terlalu. Jadi yang paling itu adalah istilah gini, yang menjadi pengalaman Mas Luki adalah sesuatu yang sering banget orang kemasukan benda asing di mata itu kan keseharian gitu ya. Dan bila tindakannya nggak benar ternyata juga berdampak ya. Dan berakibat yang lebih fatal. Gimana dok? Jadi kalau misalkan kita kena trauma ya, kepercikan, nggak hanya binatang, kadang pasang-pasang itu harus gerinda itu loh. Kena gram. Kalau orang bilang gram ya Mas. Jadi gerinda dia nggak pakai kacamata. Ininya percikannya masuk dan itu banyak. Kecil memang tapi luar biasa ngeresnya. Pengamanan dirinya kurang banget ya. Iya, kadang karena apes mungkin ya Mbak ya. Kadang dia percikan besi ya Mbak. Iya, besi yang percikan itu loh Mas, itu masuk. Itu banyak, sering sekali. Yang pertama kita lakukan kalau misalkan kita ada itu di rumah ya, kan kita nggak ada apa-apa ya. Yang pertama kita lakukan langsung jangan langsung obat tetes. Tapi dicuci pakai air yang mengalir. Kalau yang bersih ya, air bersih ya, air aqua yang jangan sebut merek, mineral ya pokoknya ya. Jangan sebut merek, maaf ya. Air mineral gitu dok, yang dikucur gitu ya, dikucur. Habis itu sebanyak mungkin. Kalau air ada ledeng ya udah dengan doa air. Pokoknya mengalir ya, air bersih. Jangan dikucek. Nomor 1 tidak dikucek. Nomor 1 biasanya orang kan langsung dikucek spontan itu. Nah, kalau tidak dikucek. Nomor 2 tidak dikucek. Jangan dikucek. Karena kalau dikucek pas di item-itemnya dia tambah ke dalam. Itu. Nah, itu ngambilnya susah itu. Nah, susah. Dokter mumpung ingat, kalau nggak ambil gimana? Ini pengalaman teman saya pribadi, pengalaman non sewu. Sekarang dia mengalami kebutaan. Ini mohon maaf, saya bukan menjas untuk pengobatan tradisional atau yang sejenisnya. Ini saya punya pengalaman teman, dia awalnya memang kayak kabur-kabur gitu, dibawa ke pengobatan tradisional. Itu di saat saya dok, dikasih jeruk. Padahal perihnya. Ya jeruk, tapi dia akhirnya bisa melihat. Untuk selanjutnya melihatnya cuma sementara. Iya, sementara akhirnya dia kelihatan merah, habis merah langsung gelap. Sampai sekarang buta. Itu memang berawal dia sering keluar gitu Mbak. Dulu kan kerja di kayak tepung gitu, nepak-nepak, mungkin debu-debunya sering masuk. Pokoknya itu jangan dikucek dulu. Ya. Jangan dikucek.
Yang kasih air dulu. Air mengalir. Kasih yang air penting. mengalir. Terus, Harapannya kalau misalkan tidak terlalu dalam, dia itu akan keluar sendiri. Oke. Itu untuk berapa lama dialirin air itu, dokter? Kurang lebih sekitar 10 menit 10 lah. menit ya. Biasanya Dan kalau terus kalau saya merasa bahwa itu Udah nyaman ya. udah nyaman, udah nyaman. Kalau enggak nyaman berarti dia nancep, Mbak. Oke. Nah, Lalu setelah kalau dialiri misalkan- 10 setelah menit, air. Ya, setelah air, pakai air itu, habis itu pokoknya jangan dirembang gini deh. Jangan biasanya kan orang pakai iya, pakai figuring itu ya. jangan sebut merek ya. Pakai biasanya tuh pakai Oh, iya. itulah. Nah, itu oke, kan oke. kita nggak tahu di situ ada bakteri atau apa ya. Iya. Jadi nanti kalau misalkan Biasanya ke kan pakai situ, dedaunan gitu kan. nah itu juga. Dedaunan. Terus daun sirih itu ya biasanya ya. Gitu. Jadi tidak dianjurkan yang Saya tidak menganjurkan. Oh, Jadi tidak dengan dianjurkan. air mengalir aja. air mengalir yang bersih. Oke. Oke. Setelah itu pokoknya jangan dikucek. Kalau misalkan masih ngeres, langsung deh ke segera UGD ke segera. IGD. Oh ya, lebih baik langsung penanganan dokter ya. Karena begini, kalau misalkan itu terlalu dalam, kalau misalkan kita kita ambil itu akan bikin bekas. Sama kayak kita luka ya. Kalau kita luka tersayat, kalau di badan sih ya, kalau misalkan dalam kan ada bekasnya itu coklat. Oke. Tapi kalau mata, bekasnya itu putih. Oke. Nah, kalau putih itu di pinggir sih enggak masalah, enggak mempengaruhi penglihatan. Kalau pas di tengah-tengah, itu yang akan selamanya. Aduh, ngeri ya. Seperti lensa kamera ya, yang tengah-tengahnya itu Nah, ada itu, Dok. debu. Ada debu. Atau kotor Ini atau obrolannya bikin pertakut. ya sih. Saya dulu selama Ngeri gitu. di IGD memang sering dapat seperti itu. Jadi memang penanganannya memang harus cepat. Iya, Karena kalau terlalu dalam memang kita susah nyari Iya. dokter spesialis matanya. Jadi Oke. sebisa mungkin bisa diambil lebih cepat. Gitu. Kalau semakin cepat, insya Allah kalau nggak terlalu Penanganannya dalam, juga. itu nggak akan menimbulkan bekas. Oke. Cuman kalau misalkan biasanya udah 3 hari seminggu gitu baru ke kita ya, Dia baru gitu ya. baru udah ini ngeres ke kita, itu agak dalam. Iya, Oh, iya, iya. iya. Dan udah agak dalam, misalkan kita ambil, itu pasti ada dekoknya sedikit, dan itu yang membuat agak Mengganggu ya. putih. Nah, untuk kasusnya Mas Luki tadi yang sampai ada apa binatang itu gimana? Nah, ya itu kan itu kita nggak tahu posisinya ya, Mas Iya. ya. Jadi saran saya kalau seperti itu no eye drop, no eye ointment. Jadi maksudnya jangan dikasih obat tetes apapun sudah. Oh iya. Karena Air apa? aja tadi. Karena ada beberapa obat tetes yang misalkan kita kasih kalau itu lukanya ada di item-itemnya, yang item-itemnya itu enggak tambah nyembuhkan tapi tambah jugeri. Tambah lebih dalam dan akhirnya Horor ya. beneran aku Padahal cuma kecil. padahal cuma kecil kayak gitu iya. tapi bisa kalau misalkan salah obat salah Mbak Mami. salah obat itu bisa tambah dalam. Nah, ini kebayang betapa banyak orang awam yang mencoba mengobati sendiri dan mengeksekusi sendiri berdasarkan Pemikirannya sendiri. bahwa segala sesuatu bila terjadi hal yang nggak enak di mata, obat tetes mata adalah solusinya. Padahal belum tentu juga seperti itu. Iya. Nah, kita akan gali lagi pengetahuan kita. Mas Luki, kita masih akan ngobrol-ngobrol. Jangan Jadi pulang kita dulu Mas masih Luki akan ya. ngobrol-ngobrol dulu ya. Terutama yang paling menarik menurut saya adalah katarak yang Ya. ternyata Bisa juga terjadi pada bisa terjadi pada usia-usia Usia yang lebih lebih dini muda. lagi. Mohon maaf ya, saya kan usianya walaupun kelihatan seperti 27 itu sebenarnya saya kedua kepala 4. Cuma kamu. Ya. Tapi yang Nah. paling menarik hati itu ya, Kang Andri, Ya, aku tuh Landi. penasaran dengan yang namanya katarak. Nah, Katarak ini itu topik menurut bagus nih. saya ya kan, Iya. katarak tuh kalau kita bilang dulu penyakit tua. Penyakit tua. Uang hangwes Tapi sekarang ternyata yang disampaikan dokter kecil sudah bisa. Iya, tapi Riko iku sun sopo hing anu baran. hing apa jenenge hing nyauri mulo katarak Pak mata Riko. Nah, gitu biasanya dulu. Iya. Ketang yo. Katarak itu identik orang yang sudah sepuh dan penglihatannya makin lama makin berkurang. Konon kabarnya katarak itu adalah sesuatu yang pasti datang pada setiap orang. Apa benar begitu, Dok? Ya, memang kalau katarak itu memang biasanya pada usia istilahnya usia lebih dari 40 tahun ya, gitu. Memang terbanyak penyebab kebutaan itu memang karena katarak dan ditemukan memang pada usia tua. Tapi tidak menutup kemungkinan juga
di usia masih muda juga ada yang seperti itu karena penyebabnya kan banyak ya. Padahal ya apa ya, kadang juga bayi juga bisa. Oh, bayi Wah, bisa katarak. penyebabnya sebetulnya apa sih dok? Itu katarak turunan atau bagaimana? Kok Kalau bisa ke bayi? Banyak. bayi ya? Penyebabnya itu bisa karena genetik juga bisa Genetik, yang ya. keturunan, tapi prosentasenya kecil sekali. Sekali. Kemudian karena infeksi juga bisa, kongenital atau kelainan dari dalam di intrauterin, maksudnya waktu kehamilan Masih juga dalam bisa. kandungan. Masih dalam Yang Oke. kadang keluar, bayinya udah di luar, habis itu ternyata memang ada katarak. Makanya saya bilang bisa pada anak bayi baru Oke. lahir itu bisa, Mbak Mami. Iya, karena mungkin dari kehamilannya itu udah. Ya itu. Kemudian pada usia remaja juga ada yang namanya katarak juvenile. Jadi Oke. katarak juvenile itu pada usia-usia muda yang usia belasan, 20-an kayak gitu, ada juga yang seperti itu. Iya. Ya. Oke. Karena infeksi juga ada. Tapi yang sebagian besar sekitar 80% itu memang karena faktor usia. Faktor usia. Dokter Oke, bisa dok. bertanya nggak? Mm-mm. Dulu Mbak Mami ya. Atau jangan-jangan Mas Luki ini sudah katarak? Kalau ngomongin katarak kayaknya ini memang menarik buat saya Mbak Mami. Apalagi katanya lebih muda Ini sekarang. sebenarnya katarak itu muncul itu disebabkan oleh apa? Atau kebiasaan-kebiasaan buruk? Atau memang apalagi saat ini kita yang sudah harus di rumah saja Mbak Mami, aktivitasnya begitu banyak, kita nggak jauh-jauh dari gadget ya. Saat kita tidur pun sampai handphone kita cloning jadi sahabat setia kita. Sampai miring-miring Makanya itu punya pengalaman sampai miring-miring gitu. Iya. Gara-gara handphone. karena handphone, karena kalau begini takutnya kalau pas ketidur dia jatuh gitu. Jadi Jatuh nggak dia jadi harus miring. tidur akhirnya. Terus dok, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan masyarakat ya untuk menangani agar kita tidak terkena dampak dari katarak itu? Perawatan kesehatan mata kita itu harusnya berapa bulan sekali? Terus penanganannya itu apa harus memang dengan operasi gitu dok? Berapa Kan bulan sekali diganti matanya gitu ya Mas Luki? Bukan perawatan biar bersih gitu. Diganti matanya. Kan Iya. kadang kita radiasi di luar banyak sekali dari debu, terus belum radiasi dari wifi dan lain-lain. Itu harusnya kita rutin berapa kali ya kita merawat gigi kan 6 bulan sekali. Terus misalkan kita sudah terkena katarak atau stadium berapa gitu yang masih pemula, itu ada pengobatan apa harus dengan operasi atau dengan tindakan bagaimana dok? Ya monggo dok dijawab.